Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilan Fiona dengan NIM 24615146. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari website project saya. Di sini saya membuat portal berita mini dengan nama Live News. Di sini terlebih dahulu saya membuat landing page. Jadi ketika user masuk ke website saya, itu terlebih dahulu akan diarahkan ke landing page bagian sini. Kemudian jika ingin login, kita tinggal pencet get start. Kemudian jika user belum punya akun, maka dia bisa login terlebih dahulu. Di sini saya daftar terlebih dahulu, yaitu user 5. Kemudian untuk password saya buat 1234 saja dan daftar. Kemudian jika pendaftaran berhasil, maka akan dialihkan ke halaman login. Kemudian kita login dengan username yang sudah dibuat tadi, passwordnya, kemudian masuk. Nah, di sini sudah terlihat jelas untuk tampilan dashboard pada user seperti ini. Cuman di sini user hanya bisa membaca berita ya. Karena itu, untuk fitur yang lebih dinamis, kita akan beralih ke bagian admin saja. Di sini kita logout dulu. Di sini saya login terlebih dahulu sebagai admin. Di sini tampilannya agak berbeda ya. Untuk khusus admin sedikit lebih banyak menu-menunya. Yang pertama bagian beranda. Ini adalah berita-berita yang ditampilkan. Di sini belum terlalu banyak karena saya belum membuatnya. Di sini untuk profil admin ada tampilan username, email, dan gender. Kemudian di sini untuk notifikasi muncul ketika admin membuat berita baru. Kemudian di sini ada kelola berita. Di halaman ini admin bisa menambahkan berita, mengedit berita, dan menghapus berita. Dan di sini misalnya saya ingin menambahkan berita terlebih dahulu. Untuk judul saya di sini ada menyimpannya seperti ini. Kemudian ini untuk isi beritanya. Karena ini kategorinya teknologi, jadi saya akan memilih teknologi. Saya masukkan saja ke kategori trending. Kemudian di sini saya bisa memilih bagian gambar beritanya. Misalnya di sini teknologi. Di sini misal kita ambil gambar yang seperti ini. Di sini. Ini untuk contoh saja. Kemudian saya akan memilih file yang sudah kita simpan tadi. Dan di sini lanjut ke simpan berita. Nah, maka di sini otomatis daftar berita akan muncul ya. Jadi untuk ID-nya, judulnya, kategori, masuk kategori trending atau tidak, iya, dan ini tanggal di-uploadnya. Di sini kita bisa menghapus beberapa berita ya. Misalnya untuk yang ini kita bisa hapus seperti ini. Kemudian kalau admin di sini ketika saya ingin menambahkan admin baru untuk pengelola berita yang lain, di sini saya bisa menambahkan admin. Misalnya di sini admin 4, passwordnya kita samakan saja 1234. Di sini saya simpan admin. Di sini sudah ditambah. Tapi di sini tidak ada ini ya. Belum ada ini email sama gendernya. Di sini saya juga bisa menghapus beberapa admin jika perlu, misalnya di sini. Seperti itu. Kemudian jika saya
login sebagai admin lain itu juga bisa. Misalnya admin 4 tadi dan passwordnya 134, kemudian masuk, maka dia otomatis masuk sebagai admin 4 ya. Di sini saya bisa mengedit profile saya, misalnya edit profile. Ini misalnya kita pakai email ini. Untuk genre kita pilih. Kemudian untuk foto kita bisa pilih juga secara bebas. Misalnya di sini. Di sini saya pilih ini. Kemudian kembali lagi. Seperti ini. Kemudian jika saya simpan, maka otomatis profil akan berubah ya. Dan misalnya kita lihat di kelola admin tadi, ini udah kelihatan ya seperti ini. Saya juga untuk admin yang lain juga bisa menambahkan user lain, misalnya admin 3 atau 34 seperti itu. Seperti ini. Dan admin yang lain juga bisa tetap menambahkan berita ya, seperti ini. Kemudian berita yang sudah kita upload tadi akan muncul di beranda seperti ini. Tadi ini kita masuk kategori trending. Kemudian jika saya ingin ganti akun lagi, maka kita keluar, misalnya seperti ini, sebagai admin 1. Seperti ini. Jika kita lihat, admin 4 dan 3 udah berubah atau udah bertambah juga. Kemudian bagaimana cara user ingin membaca berita? Jadi ketika user ingin membaca berita, dia tinggal klik bagian yang user ingin baca seperti ini. Maka dia akan muncul seperti ini. Ini contoh seperti ini. Seperti ini. Ini untuk judul dan kategori dan tanggal di-upload. Dan di sini untuk isi berita dan ini untuk gambar berita. Di sini user juga bisa menambahkan komentar ya. Dan admin juga bisa membalas komentar. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk bagian kode. Jadi pada bagian ini saya membuat landing page-nya di bagian index. Seperti untuk hero text section-nya di sini. Dan itu muncul agar memunculkan bagian ini. Kemudian untuk tombol, ini untuk bagian bawah. Pada bagian gambar di sini. Kemudian lanjut pada bagian sini, login. Saya membuat login session. Jadi ketika user ingin login tapi belum punya akun, maka dia harus daftar terlebih dahulu. Dan data itu akan disimpan di database user. Seperti ini. Seperti tadi saya menambahkan admin 3 dan dia akan tersimpan di sini. Jika sudah terdaftar di database, maka user bisa masuk melalui halaman login. Pada bagian sini. Ini untuk daftar. Dan ini untuk masukkan username dan password. Ini untuk menyimpan data. Saya menggunakan koneksi
MySQL untuk menyimpan data. Kemudian jika ingin logout, di sini saya membuat file logout, dan nanti ketika admin atau user logout, maka data mereka akan tetap tersimpan. Di sini kita masuk terlebih dahulu. Kemudian di sini pada bagian ini muncul seperti ini. Saya menggunakan modal. Modal sendiri berfungsi agar jendelanya terlihat seperti melayang yang menutup layar utama untuk menampilkan konten tanpa berpindah halaman. Jadi seperti ini, saya menggunakan modal. Kemudian untuk top barnya di sini, pada bagian ini sama seperti tampilan user, yaitu pada bagian sini. Selanjutnya untuk halaman profile, di sini saya membuat file profile di sini. Kemudian untuk notifikasi, tampilannya seperti ini. Dan untuk kelola berita, seperti ini. Dan bagian sini untuk kelola admin. Jadi ketika kita menambahkan admin, seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, dia akan tersimpan di database seperti ini. Dan juga ketika menambahkan berita, maka dia akan memasukkan kata ke setiap kategori seperti ini. Begitu juga dengan gambarnya, dia akan tersimpan di database ini. Dan untuk notifikasi juga akan tersimpan di halaman ini. Seperti itu. Kemudian ini folder khusus admin, di mana di sini untuk admin pengelola. Kemudian pada bagian aset saya menyimpan foto seperti di sini. Dia akan otomatis, profile pada admin akan otomatis tersimpan di sini. Dan di folder CSS saya menggunakan style CSS seperti ini. Style CSS sendiri saya gunakan untuk mengatur tampilan visual seluruh halaman Live News agar rapi, konsisten, dan lebih nyaman dilihat. Kita lihat di sini saya menggunakan tema dominan putih dan sedikit warna hijau army ya, agar lebih nyaman untuk pengguna ketika membaca dalam waktu lama. Kemudian ketika berita diupload seperti di sini, maka dia akan menyimpan gambar di bagian sini. Begitu juga pada database, dia juga akan menyimpan berita gambar dari setiap berita tersebut. Selanjutnya pada bagian user, sini sama ya, saya juga membuat untuk bagian beranda dan notifikasi. Kemudian di sini saya membuat detail, yang mana fungsinya dipakai untuk menampilkan detail lengkap satu berita.
Jadi ketika user mengklik judul atau tombol, maka alurnya user akan melihat daftar berita di beranda seperti ini. Maka isi berita ditampilkan akan lebih lengkap. Di sini saya membuat detail PHP agar menampilkan lebih lengkap seperti judul berita, kategori, tanggal publish, gambar, dan isi berita penuh. Bedanya dengan beranda, kalau beranda terlihat ini kayak cuma ringkasan doang. Jadi kalau kita klik di sini, ini akan terlihat lebih jelas. Sekian, segitu saja presentasi saya tentang portal berita mini, yaitu Live News. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.